Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qalbi nura wa salaha wa surura wa tarzuqani biha rizqan halalan wa syi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulla syai'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Suki rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang tak pernah lupa memberikan rahmat, memberikan nikmat kepada kita semua yang alhamdulillah. Dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperkenankan menjumpai kembali bulan Ramadan, bulan puasa di tahun ini. Pemirsa Syuki rahimakumullah, bulan Ramadan selain sahur siam juga bisa dibilang sebagai sahru tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, bahkan apapun yang ada dalam pikiran kita, semuanya tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperjelas dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila ada hambaku yang bertanya tentang kepada Muhammad, katakan aku qarib, aku dekat dengan kalian semua. Pemirsa Suki, ketika menjalankan ibadah puasa, kita harus benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa yang kita lakukan tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, dan tidak mendapatkan pahala ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imi laisya lahu min syamihi ila wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, melaksanakan ibadah puasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kita tentu tidak mau demikian. Alangkah rugi ketika kita menahan dahaga, menahan lapar, dan lain sebagainya. Namun ketika berbuka puasa, hanya itu yang kita dapatkan, tak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Syuki rahimakumullah, oleh karena itu patut kita cermati bahwa puasa langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tak pernah tahu apakah kita puasa ataupun tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Pemirsa Syukur rahimakumullah, sebutan selanjutnya untuk bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran. Yang kita ketahui di dalam Al-Quran adalah petunjuk buat kita sebagai umat Islam. Di sana jelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang boleh dimakan dan apapun yang tidak boleh dimakan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang jelek. Pemirsa Suki rahimakumullah. Untuk selanjutnya, julukan untuk bulan Ramadan adalah Syahrul Da'wah. Pada bulan Ramadan, biasanya kegiatan dakwah meningkat, baik di rumah, di musola, di masjid, di berbagai media sosial, majalah, radio, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk menggairahkan kembali aktivitas dakwah. Karena Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Pemirsa Suki rahimakumullah. Yang selanjutnya, julukan untuk bulan Ramadan adalah Syahrul Jamaah. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan intensitas kita berjamaah lebih banyak lagi. Orang yang tadinya sholat di rumah saja, sholat munfarid, namun ketika Ramadan merasa terpanggil untuk datang ke musola, merasa terpanggil untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat yang berjamaah. Baik itu sholat yang sunnah, sholat yang fardu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pemirsa Suki rahimakumullah, begitu besar ganjaran bagi orang yang mau berjamaah. Bahkan Nabi bersabda yang dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Man tatahhara fi baitihi tsumma madha ila baiti min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu inda takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Nabi berpesan bahwa siapa orang yang bersuci di rumahnya, dia mandi, dia berwudu, lalu berjalan melangkah menuju salah satu di antara rumah Allah seperti masjid, musola untuk melakukan ibadah, maka langkahnya yang satu merontokkan dosa-dosa dan langkahnya yang satu lagi akan mengangkat derajat si Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Suki rahimakumullah, bayangkan dengan demikian semakin sering kita berangkat ke masjid, berangkat ke musola untuk ibadah, semakin banyak dosa-dosa kita yang rontok, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Suki rahimakumullah, ke Turki mampir ke Jatirasa. Pemirsa Suki, selamat berbuka puasa. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.